Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Syafira. Kalian bisa panggil aku Kafira. Di sini aku kebagian untuk menjelaskan statis tertentu level beginner. Untuk materi pertemuan pertamanya yaitu balok sederhana atau simple beam. Nah, untuk statis tertentu itu apa sih, Kak? Jadi, statis tertentu itu simpelnya kayak gini. Jadi ada 3 tumpuan. 3 tumpuan itu yang pertama ada roll, kedua ada sendi, ketiga ada jepit. Untuk tumpuan roll sendiri, itu kita ibaratkan motor sama mobil. Motor sama mobil itu bisa bergerak maju mundur kan, bisa juga bergerak ke kanan, juga bisa bergerak ke kiri. Karena itu dia tidak mempunyai gaya yang menahannya kan, bergerak maju mundur atau kanan kiri. Berarti dia nggak mempunyai gaya reaksi dari arah horizontal. Gimana kalau ke atas sama ke bawah? Kalau ke atas sama ke bawah, mobil sama motor itu nggak bisa kan? Karena dia nggak bisa, berarti dia ada gaya yang menahan, yaitu reaksinya. Nah, itu biasanya yang menahannya itu adalah gaya gravitasi. Berarti kesimpulannya, tumpuan roll ini menahan hanya gaya gravitasi atau kita sebut juga dengan gaya vertikal. Sini jadi tumpuan roll itu reaksinya arah vertikal aja. Terus gimana kalau tumpuan sendi, Kak? Nah, kalau tumpuan sendi ini ibaratkan kita taruh gelas di atas meja, diam aja kan gelas itu. Dia nggak ke atas ke bawah, nggak maju mundur atau ke samping kanan kiri. Nah, karena dia nggak bisa bergerak dan cuma stay di tempat itu aja, berarti dia mempunyai gaya reaksi yang menahan. Nah, gaya reaksi yang menahannya itu apa aja? Berarti ada horizontal dan juga ada vertikal. Jadi tumpuan sendi itu mempunyai reaksinya itu ada reaksi vertikal dan juga ada reaksi horizontal. Terus kalau jepit gimana, Kak? Kalau jepit itu ibaratkan kita kakinya masuk ke dalam sebuah lubang di sebuah tanah, misalnya tanahnya itu lengket banget, kaki kita tuh nggak bisa diapa-apain. Kita nggak bisa digerakin ke kanan kiri, nggak bisa diangkat juga, nggak bisa diputer-puter juga. Udah, kaki kita tuh kejebak di tanah itu yang lengket. Nah, karena nggak bisa diapa-apain, berarti dia mempunyai gaya yang menahan kan, mempunyai reaksi yang menahan. Nah, reaksi yang menahannya itu berarti ada reaksi arah vertikal, arah horizontal, dan juga arah putar, atau biasa kita juga sebut dengan momen. Di sini bisa dilihat ada V, ada H, dan ada momen atau perputaran. Jadi kesimpulannya, statis tertentu itu dapat kita analisis menggunakan persamaan statika atau kesetimbangan, yaitu sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma V sama dengan 0. Dan jumlah reaksinya itu kurang dari atau sama dengan 3. Kalau lebih dari 3, berarti itu bukan statis tertentu, tapi statis tak tentu. Next, kita bahas beban. Untuk beban sendiri, beban itu ada beban terpusat sama beban merata. Untuk beban terpusat itu terdiri dari 2 jenis, ada yang tegak lurus dan juga ada yang miring. Kalau tegak lurus, kita ibaratkan kita berdiri di satu titik, pusatnya ada di titik ini. Karena di sini beban terpusat yang miring juga punya sudut, kita susah buat hitungnya kan. Nah, karena susah, lebih baik kita jabarin. Nah, jadinya dia mempunyai P ke arah horizontal dan P ke arah vertikal. Di sini bisa diingat ya, kalau di sini sudut dan dia sejajar, berarti dikali cos. Jadi nanti PX dikali cos 30 derajat. Terus untuk beban merata itu bentuknya sebenarnya macam-macam, tapi yang biasa ada itu bentuk persegi panjang dan juga bentuk segitiga. Nah, untuk beban merata itu nanti dicari dulu titik beratnya. Kayak gini, ini untuk beban merata yang persegi panjang.
Nah, dicari titik beratnya ada di tengah-tengah. Terus yang segitiga juga titik beratnya ada di tengah-tengah. Untuk contohnya kita langsung masuk aja ke contoh soal. Yang pertama-tama kita lihat tumpuannya dulu. Kita di sini mempunyai tumpuan roll dan juga tumpuan sendi. Nah, karena di sini ada roll dan sendi, berarti tadi kan udah dikasih tahu kalau roll itu cuma punya satu reaksi, yaitu ke arah vertikal. Dan tumpuan sendi itu mempunyai dua reaksi, yaitu ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Nah, berarti jumlah tumpuannya ini kan tadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, karena jumlah tumpuannya di sini 3, berarti dia termasuk statis tertentu. Berarti kita bisa ngitung selanjutnya. Next, kita jabarin dulu gaya-gaya yang ada. Di tumpuan roll ada gaya vertikal, berarti kita sebut VA. Terus di sini ada P, terpusatnya miring. Karena miring, berarti tadi kita jabarin kan jadi PX sama PY. Terus di sini ada beban merata. Persegi panjang, berarti dia mempunyai titik beratnya di tengah-tengah. Kita kasih nama Q1. Terus di sini juga ada beban merata berbentuk segitiga. Titik beratnya ada di tengah-tengah. Kita kasih nama di sini Q2. Terus di sini kita punya momen berputar ke arah kiri. Terus di sini ada tumpuan sendi, berarti punya arah vertikal dan punya arah horizontal. Kita kasih nama VB dan kita kasih nama HB. Next, karena tadi kita ada PX PY dan Q1 Q2, jadi kita hitung dulu sebelum lanjut untuk cari reaksi perletakannya. Nah, di sini ada PX. PX tadi kan udah dikasih tahu ya, kalau sudut berarti dikali cos. Nah, karena di sini PX dekat dengan sudut, berarti PX sama dengan P dikali cos 30 derajat. Sama dengan masukkan hasilnya 4 akar 3 ton. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan aku bahas lebih detail lagi di pertemuan kelas live Zoom kita nanti. Dan untuk yang belum daftar, kalian bisa daftar dulu ke website btexip.com atau melalui chat admin WhatsApp btexip. Oke, next kita cari sigma momen A sama dengan 0. Berarti kita mencari di titik A. Nah, momen itu rumusnya gaya kali jarak. Nah, di sepanjang bentang ini berarti gaya yang ada dan mempunyai jarak itu ada PY, ada Q1, ada Q2, ada momen, dan ada VB. Untuk gaya horizontal ini, dia nggak termasuk karena dia sejajar dengan balok. Karena dia sejajar, berarti dia mempunyai jarak. Dan jaraknya adalah 0, berarti nilai HB-nya ini adalah 0. Juga termasuk VA. VA di sini ke titik A kan jaraknya 0. Kalau jaraknya 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0 kan. Jadi yang dihitung itu cuma gaya-gaya yang tegak lurusnya. Terus di sini kita ibaratkan si lingkaran merahnya ini adalah medan magnet. Nah, karena di sini medan magnet, berarti semua gaya-gaya yang tegak lurusnya mengarah semua ke titik merah ini atau ke titik A. Nah, di sini kita punya PY. PY itu ke arah bawah kan, karena dia ke arah bawah berarti dia memutar searah jarum jam. Karena dia memutar searah jarum jam berarti dia mempunyai nilainya positif. Nah, terus di sini PY mempunyai jarak ke titik A sejauh 2 meter, berarti plus PY dikali jaraknya ini 2 meter. Dan untuk penjelasan lebih detailnya lagi, aku akan bahas di kelas live Zoom kita nanti. Dan ingat, buat yang belum daftar, ayo segera daftar ke website Bitexip atau dapat melalui chat WhatsApp ke admin Bitexip. Oke, next setelah hitung reaksi perletakan, kita hitung gaya dalam. Di sini gaya dalam itu dihitung tiap potongan ya. Nah, kita di sini menghitung dari batang A ke C dulu dengan jarak X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X lebih kecil dari sama dengan 2. Di sini ada jarak X ya. Kenapa jaraknya X? Karena kita cari gaya di setiap meternya ini.
X itu nanti bisa kita ganti-ganti nilainya. Kita masukin nilainya yang mau kita cari itu di jarak keberapa di antara 0 sampai 2 ini. Karena di sini jaraknya X, berarti dia mempunyai pasangannya yaitu MX. Nah, di sini kita punya momen X berlawanan arah jarum jam. Di sini dia muter ke arah kiri. Sekarang kita hitung sigma MX sama dengan 0. Jadi kan momen itu jarak kali gaya. Karena di sini cuma ada gaya VA sama MX. Nah, berarti VA-nya ini jaraknya dikali X dan MX tidak perlu dikali lagi karena dia sudah mempunyai jarak. Jadi, sigma MX sama dengan 0, sama dengan VA kali X, dikurang MX sama dengan 0. MX sama dengan VA kali X. Nah, di sini VA-nya tadi kita udah dapet dari reaksi peletakan. Nah, bisa langsung kita masukin aja ke sini. Jadi, MX sama dengan 9,1X. Nah, sekarang kita hitung DX, atau gaya geser. DX itu yang dilihat hanya vertikal aja, karena di sini cuma ada VA doang, yang vertikalnya berarti DX sama dengan VA sama dengan 9,1 ton. Lanjut hitung NX. Nah, untuk NX dia hanya dihitung gaya horizontalnya aja. Nah, karena di sini kita lihat nggak ada gaya horizontal, berarti NX sama dengan 0. Kalau udah ketemu nih semuanya, langsung kita jadiin aja tabel. Kita bikin tabel MX, DX, dan NX. Nah, ini nilainya semua ini kita dapat dari kita masukin MX-nya nih, nilai MX-nya. Tadi kan X-nya kan jarak 0 sampai 2. Nah, kita bikin 0, 1, 2 aja. Nggak usah setiap jarak dari 0 sampai 2 itu kita masukin banyak-banyak. Cukup 0, 1, sama 2 aja. X-nya kita substitusi, dapat hasilnya segini. Nah, karena DX-nya tidak ada X, jadi langsung dimasukin aja 9,1 ton. NX-nya juga karena nggak ada X, langsung masukin aja nilainya 0. Oke, untuk saat ini itu aja yang bisa aku jelasin. Dan untuk penjelasan seterusnya dan lebih detailnya akan aku bahas lagi di kelas live Zoom kita nanti. Dan bagi yang belum daftar, kalian masih bisa daftar di website bteksip.com atau bisa chat melalui WhatsApp ke admin Bteksip. Sampai jumpa di kelas aku nanti.